Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada pagi hari ini kita akan kembali dalam perenungan harian Gereja Pauk Kemang pertama. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang bertakhta di tempat yang maha kudus, Allah yang kami puja dan yang kami sembah. Pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur kepadamu, karena ada lagi waktu bagi kami untuk kami diam, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan supaya kami dapat mampu memahami dan mengerti kehendak-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini terambil dari Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tema perenungan kita di pagi hari ini yaitu bangkit dari ketakutan yang merampas harapan dan daya hidup. Tema pesan hari ini ialah bangkit dari ketakutan yang merampas harapan dan daya hidup. Berbagai istilah digunakan untuk menggambarkan rasa takut. Alkitab menggunakan kata-kata seperti berikut, yaitu takut, ketakutan, ngeri, gentar, gelisah, gemetar, bergetar, dan terkejut lebih dari 850 kali untuk melukiskan emosi batin manusia. Dan rasa takut manusia ini bermula dari Taman Eden ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah. Dalam Alkitab Indonesia, kata yang terjemahkan sebagai takut dan patah hati sering juga diterjemahkan sebagai kecut, putus asa, cemas, ketakutan, gempar. Aslinya kata itu bermakna satret atau hancur. Kata hancur cukup tepat menggambarkan seseorang sedang tawar hati. Hatinya tidak fokus, berserakan, remuk. Dasar yang mendasar perintah ini ialah penyertaan Yahweh. Karena Tuhan sendiri akan menyertai, maka tidak ada alasan untuk menjadi tawar hati atau rasa takut apapun yang harus kita hadapi. Siapa saja yang akrab dengan firman Tuhan akan tahu bahwa suara Allah ialah suara yang selalu menguatkan, suara yang selalu membawa penghiburan. Suara Tuhan tidak pernah membuat orang merasa takut. Di Roma 15 ayat yang keempat, Paulus berbicara tentang penghiburan yang diberikan oleh kitab suci. Orang yang khusyuk mendengarkan suara Tuhan melalui kitab suci, hidupnya jauh lebih teguh dan stabil. Melalui kitab suci kita akan senantiasa mendengarkan kata-kata jaminan, aku menyertaimu. Di ayat berikut Paulus menggambarkan Allah sebagai sumber kesabaran dan penghiburan. Pada masa-masa yang susah, jika saudara membiasakan diri menyelendangkan telinga kepada suara firman Tuhan, saudara akan mendengarkan kata-kata penghibur seperti percayalah kepadaku dan lain-lain. Sebaliknya, alat iblis yang paling ampuh terhadap orang Kristen yang serius ialah rasa takut atau menjadi rasa takut. Itu sendiri bukan dosa, tetapi gerbang menuju segala macam dosa. Pada umumnya iblis akan kesulitan membuat seorang Kristen yang serius berbuat dosa pelanggaran yang terang-terangan. Akan tetapi dia dengan mudah dapat membuat seorang Kristen menjadi takut dan merampas harapan dan daya hidup. Jadi kita sedang berbicara tentang dua suara atau dua bisikan yang mengecilkan hati dan melawan membesarkan hati. Saudara akan mendengarkan ketika saudara mengalami setbacks, kekecewaan atau kemunduran dalam bentuk apapun. Saudara akan mendengarkan apa yang telah kamu lakukan. Kamu tidak berguna, kamu bukan apa-apa, Allah tidak mungkin mengasihimu. Setelah apa yang kamu lakukan lebih baik mati sudah. Kekecewaan tidak dapat dihindari menjadi rasa takut atau tawar hati suatu pilihan. Kekecewaan tidak dapat dihindari dalam dunia yang penuh dosa dan serba tidak sempurna ini. Menjadi pribadi sering mengalami kekecewaan yang tak terkatakan
Selama kita belum sempurna dan selama kita hidup di dunia yang belum sempurna, kita selalu mengecewakan dan dikecewakan. Bersukacitalah senantiasa, tidak bermakna tersenyum senantiasa. Hanya orang yang kurang waras yang tersenyum dalam segala hal, namun menjadi tawar hati atau rasa takut sebuah pilihan. Salah satu seni kehidupan yang wajib dipelajari setiap orang sejak dunia ialah bagaimana tidak membiarkan kekecewaan bernanah menjadi tawar hati atau rasa takut. Itulah pohon terlarang dalam kehidupan Kristen. Itulah langkah pertama menuju kemurtadan atau menjauh daripada Tuhan. Menjadi rasa takut atau tawar hati walaupun sering terjadi sebenarnya merupakan hal yang tidak perlu terjadi, khususnya pada zaman perjanjian baru. Zaman perjanjian baru adalah zamannya Roh Kudus. Roh Kudus disebut sebagai Parakletos, yaitu sang penolong atau penghibur. Kata Parakletos itu bermakna seorang yang dipanggil untuk menolong yang lain. Dan ia diberikan supaya apa? Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Semua ini berarti menjadi tawar hati atau rasa takut merupakan sesuatu yang tidak alamiah dalam hidup Kristen. Ia mencerminkan seseorang yang mengalami diskoneksi dengan realitas rohani, atau lebih tepat lagi seorang yang mendengarkan atau terintimidasi suara iblis. Contoh paling terkenal ialah Elia di Perjanjian Lama. Elia menjadi kecut dan tawar hati. Ia merasa sendirian padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ada ribuan yang lain yang belum sujud menyembah Baal. Seringkali rasa kesendirian dan kesepian menyebabkan seseorang rawan menjadi tawar hati atau rasa takut. Kesepian menjadi setiap perasaan negatif menjadi jauh lebih buruk daripada keadaan yang sebenarnya. Namun, perhatikan kelembutan, kesabaran, dan pengertian Allah dalam pemulihan hambanya yang disayangi. Jadi ingatlah pesan ini, Allah adalah sumber segala penghiburan. Dalam hati yang tawar dan takut tidak ada yang dapat bertumbuh. Rasa takut dan tawar hati ialah suatu suasana hati yang sering dibandingkan dengan cuaca kita. Tahu bahwa dalam cuaca dan iklim tertentu tidak ada dapat bertumbuh. Demikian pula dalam hati yang lagi suram dan dingin, tidak ada benih sukacita yang dapat bertumbuh. Tidak ada benih ketakutan yang dapat bertumbuh. Orang yang sedang tawar hati seringkali mengalami kesulitan bahkan untuk bangun dari tidur. Suatu kali Billy Graham mengalami masa-masa yang gelap dalam hidup. Meskipun ia telah berdoa kepada Tuhan mengenai pergumulan, namun ia merasa langit seperti menjadi tembaga baginya. Tuhan seolah-olah telah menghilang dari hidup, dan ia sendirilah bersama pencobaan dan bebannya. Billy Graham akhirnya menulis surat kepada ibunya mengenai permasalahannya itu. Beberapa hari kemudian ia pun mendapat surat balasan dari ibunya yang isinya, "Nak, ada saatnya Tuhan menarik dirinya untuk menguji imanmu. Dia ingin kamu mempercaya dia dalam kegelapan. Sekarang raihlah dengan iman melewati kabut dan kamu akan menemukan bahwa tangannya ada di sana." Selesai membaca surat dari ibunya tersebut, tiba-tiba air matanya keluar sambil berlutut di sisi tempat tidur. Ia pun mulai menangis dan berdoa. Seketika itu juga hadirat Tuhan yang melimpah dengan sekejap ia rasakan. Hari itu sungguh menjadi hari yang tak pernah ia lupakan hingga saat ini. Entah kita merasakan atau tidak merasakan hadirat Tuhan. Di saat jalan gelap namun tetaplah beriman kepada Tuhan. Ada di sana. Jangan ragukan firman yang berkata, "Aku akan tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Karena memang itulah kebenaran yang sesungguhnya. Tuhan selalu ada bersama kita dan dalam keadaan apapun, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri. Baik Bapak Ibu yang terkasih, demikian perenungan kebenaran firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terkadang rasa takut dan tawar hati merampas daya hidup dan masa depan kami. Tapi kami percaya Tuhan pagi hari ini kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman. Biarkan kami Tuhan terus memandang ke depan dengan daya hidup yang bersama dengan Tuhan akan menjadikan kami orang yang berkemenangan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan seruan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.